bangkit berdiri. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang selalu memelihara kami. Engkau menjaga dan mengasihi kami Bapa. Sebab itu kami tenang berjalan bersama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Dengan sungguh kita mau nyatakan, hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara
memuliakan Engkau, memuji dan menyembah. Ku angkat tanganku padamu, menyerah. Kami perlu Kau, Kau puaskan kami, Kau puaskan kami Tuhan. Kami dahaga akan Engkau, kami rindu Tuhan. Terima kasih. Biarlah hati kami haus akan Kau Tuhan. Kami rindu seperti rusa yang merindukan air. Kau lepaskan dahaga kami. Kau lepaskan dahaga rohani kami Tuhan. Sehingga kepulangan kami Tuhan dari tempat ini tidak sia-sia. Kami tahu dalam nama Yesus ada kuasa Allah yang bekerja di tengah-tengah kami. Itu yang akan memuaskan kami, untuk menguasai hati kami. Mari Roh Kudus, sekali lagi kami sebagai hamba-Mu, kami perlu Tuhan. Kami perlu pengurapan-Mu yang baru. Urapi lidah mulut ini untuk menyampaikan Tuhan sabda-Mu. Apa yang kami persiapkan tidak ada artinya Tuhan, tanpa Tuhan yang mengurapiku Tuhan. Telinga kami yang mendengar, urapi. Biarlah kami terfokus akan firman-Mu pada pagi ini. Dalam nama Yesus, kami siap sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Amin. Katakan sebelahmu, Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk. Terima kasih tim WL Singer yang telah membawa kita untuk kita masuk dalam pujian penyembahan. Saat kapan kita jadi pemenang? Jawabannya adalah saat Allah ada di dunia kita. Amin. Saat Allah ada di dunia kita, kita adalah lebih dari pemenang. Buka dalam Roma 8 ayat 1. Ya, kita baca. Bacakan. Roma 8 tentang keyakinan iman. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkan bagi kita semua. Bagaimana mungkin tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah, yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka?
Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, jangan, kita lebih dari orang-orang yang kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak dan akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saya sangat tertarik ketika saya membaca hadis ini. Makanya saya berikan satu tema, Allah di biara. Yang menjadi satu pertanyaan, kita itu siapa? Kan sederhana, ya kan? Kita itu apakah cuma sekedar, saya katakan, kita yang ada di sini, atau yang duduk, kita sebagai orang yang masuk gereja? Atau secara universal disebut cuma sebagai orang Kristen saja? Saya sangat tertarik ketika saya mencoba menyelidiki arti kata kita ini. Ini sebenarnya tidak bisa lepas dari ayat yang ke-29 dan 30. Yang 30 begini. Akan saya bacakan ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya, itu diulang sekali lagi, dari semula mereka itu dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakan. Rupanya kita ini adalah bentuk orang yang telah dipilih Allah. Sekali lagi, kita ini menuju kepada orang yang telah dipilih Allah. Ini kalau dalam bahasa teologi ya, dalam bahasa teologi itu disebut predestinasi, mungkin ya, yang itu pernah dengar predestinasi, yaitu di mana doktrin yang menyatakan bahwa semua peristiwa dalam alam semesta ini telah ditentukan Allah. Biasanya dikaitkan dengan nasib akhir dari jiwa seseorang. Tujuan daripada predestinasi yaitu tujuan akhir manusia ada di tangan Allah. Dengan kata lain, predestinasi mengajarkan bahwa tujuan akhir itu ditetapkan oleh Allah. Sekali lagi, tujuan akhir ditetapkan oleh Allah. Kalau saja sebelum
pada tujuan akhir, bahkan jauh sebelum ia dilahirkan. Ingat pernyataan daripada Daud dalam Mazmur 139, pernyataan Raja Daud di mana dikatakan dalam kandungan. Coba dibuka Mazmur 139 13-14. Dikatakan di situ dalam kandungan. Daud itu sangat menyadari bahwa jauh daripada sebelum dia sudah ditentukan oleh Allah. Mazmur 139. Jauh sebelum orang itu ada, orang sudah ditentukan. Makanya ketika Roma tadi mengatakan ini, ayat yang ketiga, 13. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangmu, menenun aku dalam kandungan. 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianmu dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. 16. Matamu melihat segala aku bakal anak. Jadi sebelum ada, Tuhan sudah melihat. Dan dalam kitabku semuanya itu tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum satu pun dari, sekali lagi, jauh sebelum dunia dijadikan. Kita adalah orang yang menjadikan pertanyaan. Sebagai orang percaya, ketika engkau duduk di tempat ini, ketika engkau melayani, mungkin bagi saya sebagai seorang pengkhotbah pada hari ini, sadarkah bahwa Tuhan itu sudah memilih hidupmu dan hidupmu? Jauh sebelum dunia dijadikan, Tuhan itu sudah mengerti bahwa engkau adalah orang yang diselamatkan. Jauh sebelum dunia dijadikan, engkau adalah orang yang diselamatkan. Tuhan telah menenun hidup. Tuhan telah membentuk hidup. Bahkan Tuhan sudah membawa kepada masa untuk kau dan saya dibenarkan. Makanya ketika dalam Roma ini tadi mengatakan ayat 29, sebab semua orang itu dipilihnya dan mereka ditentukannya dari semula. Dan ayat 30, dan mereka yang telah ditentukan dari semula, mereka itu dipanggil. Dan mereka yang telah dipanggil, mereka itu dibenarkan. Dan mereka yang telah dibenarkan, mereka itu dimuliakan. Jadi ada satu urutan. Jadi ada suatu tingkatan. Orang yang telah dipanggil, yang mengerti panggilan itu, engkau akan dibenarkan. Ketika kau sudah dibenarkan secara posisi, ini dikatakan, ini berbicara teologi tentang pembenaran. Kalau kan yang bicara tentang soteriologi, itu ada yang namanya istilah pembenaran, di mana seseorang itu dibenarkan secara posisi. Seorang yang ketika orang itu percaya, engkau dibenarkan secara posisi. Satu contoh, pernah baca kitab Korintus 1. Coba dibaca. Ini saya di luar. Ayat 1. Dari Paulus yang kehendak Allah dipanggil
Rasul Kristus Yesus yang dari soterna saudara kita kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang telah dikuduskan dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Dipanggil menjadi, ini bentuk teologi dari Paulus katakan orang Korintus itu orang yang kudus. Tetapi ketika belajar di belakangnya ada perhatikan jemaah, betul ya? Ada percabulan, ya, ada penyembahan berhala, ya. Tetapi secara pandangan Allah, memang engkau dan saya mungkin belum sempurna. Ya. Mungkin kau adalah bagian orang yang mungkin saya katakan, dan saya ini yang mungkin kadang-kala masih ada kelewat-kelewatnya. Suruh jalan lurus, kadang-kala masih menggok-menggok sedikit. Kalau saya kejulak, aduh Tuhan, iya Tuhan, sakit Tuhan, Tuhan tolong. Lalu minta tolong sama Tuhan, ya kan? Anda sudah kejulak, balik lagi, lurus, haleluya. Sekarang main ke kiri, kejulak lagi, aduh Tuhan, sakit Tuhan, aku gak bisa jalan, Tuhan, aku gak bisa jalan. Tuhan tolong. Bukan berarti orang yang telah dipanggil sudah sempurna, tidak berdosa. Tetapi saat engkau dipanggil, engkau tidak bisa lepas dari tangan Allah. Sama, orang yang telah dipanggil tidak bisa lepas dari tangan Allah. Saat engkau lepas, engkau akan bertanggung jawab pada Tuhan. Ketika engkau melenceng ke kiri, mungkin orang lain gak melihat, dan engkau sudah pernah komitmen sama Tuhan. Ingat, engkau itu seperti layangan dan suatu saat engkau pasti ditarik, karena engkau adalah orang pilihan Allah. Jadi bagi kita yang merasa orang pilihan Allah, jangan coba-coba main-main dengan Tuhan. Engkau pinter, engkau kaya, engkau gagah, engkau badanmu mungkin bagus, apapun engkau menurut pandangan orang itu. Saat engkau melenceng, kalau orang yang telah dipanggil Allah, pasti ditarik oleh Allah. Kenapa? Orang yang telah berani, sekali lagi saya sudah merasa dipanggil oleh Allah, orang itu pasti dituntut untuk kembali berjalan. Meskipun kau bilang, Tuhan, ini berat Tuhan, mau berat mau enggak, harus balik. Ya, nggak ada istilah, oh Tuhan, aku mau senang-senang dulu lah, aku mau double dulu. Sudah gak zamannya lagi. Orang yang dipanggil Allah itu mencoba. Kalau Roma mengatakan dalam bahasa Roma 6, apakah engkau menganggap sepi daripada kasih karunia Allah? Ketika dikatakan, oh kalau gitu kita bisa percaya berbuat dosa. Roma mengatakan bagus. Apakah engkau menganggap sepi daripada kasih karunia Allah? Jadi poin yang pertama kita adalah orang yang telah. Kita adalah orang yang telah. Kita adalah orang yang telah dibenarkan. Dan kita adalah orang yang akan dipermuliakan. Itu kita.
Sehingga ketika Allah ada di pihak kita, ini berbicara kepada orang-orang yang telah dipilih, orang-orang yang telah dipanggil, orang-orang yang telah dibenarkan, dan orang-orang yang telah. Nah, di bagian pertama, saat coba dibaca lagi ayat yang ke-31. Sebab apakah yang akan kita katakan tentang semuanya jika Allah di pihak kita? Siapakah yang akan melawan kita? Jadi rupanya dalam kehidupan itu ada lawan. Setuju? Orang dalam kehidupan ini ada lawannya. Bapak Ibu semua, saya juga ada lawannya. Dalam arti bukan lawan untuk tukaran, enggak, untuk tinju enggak. Tapi kalau kita kilas balik kepada Efesus, dikatakan ayat yang ke-13, ada penghulu-penghulu, ya kan? Betul? Coba dibuka aja, saya salah. Efesus 6 ayat yang ke-12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah. Melawan apa lagi? Melawan penguasa-penguasa. Melawan apa lagi? Melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap. Melawan roh jahat. Ingat Bapak Ibu, kita ini punya musuh. Musuh kita itu tidak kelihatan. Ya kan?
Tuhan sang mengubah. Mungkin suami belum bertobat. Maaf, mungkin ada suami yang belum bertobat. Tuhan itu masih mengubah. Bukan cuma suami, istri juga. Oh iya, maksud suami tajam. Enak banget ya. Banyak juga istri yang belum bertobat. Suka ngambil uangnya suami. Bertobat, ibu. Lebih baik ngomong lah. Tapi istri saya enggak. Dulu enggak akan saya tahu siapa lah. Perlu disanjung. Karena dia kalau ngambil mesti ngomong sih. Hati-hati. Meskipun uang milik keluarga itu ngomong bersama. Setuju? Uang dalam keluarga milik bersama? Amin. Setuju? Tidak ada uang milik bapak, tidak ada uang milik ibu. Setuju? Setuju? Ya. Tapi jangan nanti yang uang milik itu milik saya sendiri, bapak. Ya. Uang dalam keluarga itu milik bersama. Tetapi kalau ngambilnya tetap ngomong dong. Saya jujur aja ini cerita. Saya kalau dompet, pegang dompet, ini sudah terbiasa, pasti ada uang. Makanya saya ngomong, bukan nggak boleh orang ambil anak saya, istri. Kalau yang lainnya nggak boleh. Jangan yang lainnya. Ini cuma khusus ya. Jadi ini saya khusus sama anak dan istri. Kalau anak istri ngambil boleh, tapi ngomong. Jangan nggak ngomong. Kemudian saya lagi pergi, saya tuh nggak pernah ngeliat dompetnya ada uang tangga. Pergi-pergi, isi bensin nggak ada, malu. Benar nggak? Makanya harus ngomong, bukan nggak boleh ngomong. Ini cuma cerita ke presiden. Masalah uang, masalah keluarga, masalah itu kecil. Karena apa? Dia sudah mengaruniakan segala sesuatu. Dan berbeda. Yang kedua, diulang sekali. Ia membenarkan. Ayat yang ke 34. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan terpilih, yang telah bangkit, yang telah duduk di sebelah kanan Allah. Allah membenarkan kita. Iblis itu pendakwa. Disebut iblis, diterjemahkan itu sebagai pendakwa. Anak iblis adalah pendakwa. Dan dia memang pekerjaan mendakwa. Maksudnya mendakwa apa? Di hadapan Allah. Ingat ketika itu, iya Bapak, iya Tuhan, tolong terus juga dia setia coba. Loh iya mereka berkati, coba kalau mereka nggak diberkati. Loh iya itu kan karena kau berikan kesehatan, coba kalau dia tidak diberikan kesehatan. Loh iya keluarganya rukun, coba kalau keluarganya amburadul. Iblis itu kerjanya mendakwa. Tetapi sesuatu yang luar biasa dikatakan, nah ini saya mendapatkan sesuatu yang baru, yaitu ayat ini. Ketika Allah dia akan menjadi pembela. Nah, ketika berbicara pembela itu dalam bahasa Yunani nekano
Yang artinya menerangi seseorang atau menerangi sesuatu. Nah, yang lebih jelas itu dalam terjemahan King James. Ya kalau Alkitab King James itu dikatakan makes intercession. Itu yang memiliki arti menjadi pendoa syafaat. Terjemahan bahasa lainnya memang dikatakan bersalah. Rupanya arti pembela itu artinya dia senantiasa berdoa untuk kita semua. Sekali lagi, arti pembela artinya dia berdoa bagi orang-orang pilihannya, termasuk kita yang merasa dipilih, termasuk saya dan saudara yang dipanggil. Dia selalu berdoa supaya apa? Kita boleh kuat. Supaya apa? Memang manusia punya kehendak bebas, tapi manusia tetap kepada janji. Jadi bersyukurlah saat dia menjadi pembela. Bersyukurlah kita punya Tuhan yang selalu berdoa syafaat bagi kita. Sehingga kita bisa kuat sampai hari ini. Itu oleh karena Tuhan. Amin. Saya pun ketika menyadari Tuhan, saya pun bisa kuat. Itu oleh karena Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan. Amin. Ku ada. Amin. Oleh karena. Amin. Amin. Oleh karena amin. Oleh karena kemurahan Tuhan, kami ada Tuhan, kami bisa kuat Tuhan. Kami kuat menghadapi hidup ini oleh karena Kau Tuhan. Aku percaya. Aku percaya. Kami percaya akan Engkau. Engkau kuat itu karena kemurahan Tuhan. Engkau dapat bertahan itu karena Tuhan. Bukan oleh karena kekuatanmu engkau bertahan. Termasuk engkau ketika masuk tempat ini. Bukan karena kekuatan. Tapi Tuhan sudah mengizinkan engkau untuk mengagungkan daripada Dia. Sekali lagi, bersyukurlah
bahwa Dia sudah menjadi pendoa syafaat buat kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, Ia menolong dalam pergumulan. Digambarkan mengutip ayat yang ke-36 ini dalam Mazmur 40 ayat 23 tentang menulis dan pujian. Dia menulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya-Mu sepanjang hari. Kami telah dianggap domba sembelihan. Ia akan menolong dan berguna. Mungkin ayat yang ke-35 dikatakan penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya berbeda. Dia kalau Bapak Gembala minggu lalu khotbah, ingat tentang apa? Yang datang ketabahan ada 3 poin. Ingat 3 poin? Ingat? Saya ingat. Ya, percaya. Yang kedua itu percaya, betul ya. Kemudian tetap kuat, tetap percaya, tetap memiliki hati yang hidup. Ada? Panggilan itu orang Kristen yang perlu dimengerti. Kalau minggu ini kita berbicara tentang ketabahan, mesbah keluarga, betul? Ya, mulai Senin itu ketabahan hati 2 Korintus yang seperti yang dibacakan Bapak Gembala. 2 Korintus 5:1-10. Ya kan? Tentang ketabahan hati. Kemudian hari yang kedua itu tentang tabah yang mendatangkan selamat. Yaitu ketika Paulus dalam perjalanan, betul ya, dalam perjalanan di kapal dia selamat oleh karena Paulus, ya. Kemudian yang ketiga yaitu tentang menyerahkan kepada Tuhan yang adil. Keempat, hormat menurut otoritas, itu tentang Saul, ya. Kemudian tabah berkenan, dan yang kemarin yang terakhir kemarin itu tabah dalam penganiayaan. Itu kalau tabah dalam penganiayaan, kalau kita sadari, kemarin itu saya sempat ketika saya sharingkan dengan keluarga, itu diambil dalam 2 Tesalonika 1:4 dan 5. Itu sangat menarik. 2 Tesalonika itu coba saya karena saya ingin membuka di sini. 2 Tesalonika 1 dalam mesbah keluarga kemarin itu dikatakan demikian. 2 Tesalonika 1 ayat yang ke-4 dan ke-5. Terutama ayat yang ke-5. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan. Kalau kita lihat dalam konteks ini adalah konteks jemaat yang mengalami penganiayaan. Jadi perlu dimengerti, sangat-sangat besar. Bukan nggak boleh orang berdoa tentang berkat. Sering kali saya katakan, bukan nggak boleh kita berdoa Tuhan, bukan nggak boleh. Baik itu pergumulan. Tetapi yang perlu dimengerti sebagai konsep orang percaya, engkau dipanggil itu untuk jadi serupa dengan Tuhan. Serupa dengan apa? Salah satunya yang pasti serupa dengan penderitaan. Maksudnya engkau dan saya kalau masih belum dibenci dunia ini,
Orang yang gak jujur. Engkau berkata benar. Dunia ini ngomongnya gak benar. Tahu waktunya beribadah, waktu beribadah. Yang lagi ngapain sih ibadah? Kesel. Tapi tetap ibadah. Jadi, ya. Pelayanan. Tetap mesti berat. Jujur saudara. Saya ketika tema pelayanan ini berat. Kenapa? Pasti pada ngerti. Saya pun rame. Tahun ini yang namanya orang mudik meledak karuan. Kalau jujur, saya stres. Makanya saya berdoa karena waktu itu saya jujur aja. Sampai saya itu waktu itu persiapan itu saya malam. Kalau saya siang nggak bisa, saya malam. Sampai kemarin saya ngomong sama istri, sampai saya tuh berges. Tetapi saya ngerti tanggung jawab kepada siapapun lain itu saya bukan karena laris, bukan kita melupakan, jangan salah. Pelayanan itu tanggung jawab. Di Bapak Ibu, kalau kau komitmen sama Tuhan, masalah yang di belakang itu gak ada artinya. Komitmenlah terus pada Tuhan. Tuhan pasti akan mencukupkan. Ya. Tantangan, betul tantangan. Saya sempat ngomong sama Pak Desi, berat. Dia yang tahu. Saya pagi-pagi harus menyiapkan. Kemarin jam 10 malam di bel. Sudah tahu barangnya lagi rame, barang habis. Minta paket 35. Loh, kalau pasar biasa 35 sih gak ada masalah. Ini pakai barang gak habis semua. Kalau yang ngerti toko saya yang depan tak tutup gara-gara jujur karena betul-betul sampai tokonya itu kosong semua, rak itu nggak ada, tak pindah ke rumah, itu di rumah juga masih kosong. Jadi bagi orang yang komitmen sama Tuhan, gak usah takut, Tuhan itu masih pelihara. Gak usah pikir, Tuhan itu masih pelihara. Yang gue minta komitmen kepada Tuhan. Ya kan? Yang gue minta hatimu terus tertuju pada Tuhan. Penganiayaan gak bisa. Makanya dikatakannya tadi. Ini sebagai kita, maaf, agak lambat sedikit ya. Ini sudah habis, maaf. Karena apa? Engkau dan saya, ayat yang ke-37 dari Roma. Tetapi semuanya kita ada orang-orang yang menang itu yang bagaimana? Karena dia yang kalah. Dikatakan pemenang ini bukan karena kekuatan kita. Yang perlu tahu konteks ayat ini, pemenang itu karena apa? Tuhan yang memberikan kemenangan buat kita. Bukan karena kekuatanmu kemenang. Makanya konteksnya apa? Oleh dia yang mengasihi dia. Oleh dia yang mengasihi kita. Jadi yang memberikan kemenangan itu siapa? Tuhan yang memberikan kemenangan. Karena kita sudah mengasihi dia. Oleh sebab itu, sebagai penutup, teruslah mengasihi dia. Teruslah mengasihi dia. Karena dia akan memberikan kemenangan buat engkau dan saya.
Jangan takut. Penganiayaan, pedang, ketelanjangan, kelaparan. Allah itu pasti yang bela. Amin. Mari saudara. Saya bela. Saya undang jemaat Tuhan untuk berdiri. Siapa lawan dia? Lebih dari terima kasih Tuhan. Syukur kepada Engkau Tuhan. Ku pasti dapat melakukan sebab Engkau Yesus yang beriku Allah yang bela, Allah yang siapa lawan dia? Lebih dari dalam segala ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Allah yang bela, Allah siapa lawan dia? Lebih dari dalam segala ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan. Ya Tuhan, ku percaya. Ya Tuhan, ku percaya. Ya aku berkatmu atasku beriman, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkatmu atasku beriman, kebajikan, kemurahan Selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kami selaku hamba-Mu Tuhan telah menyampaikan berita sabda-Mu. Ajarkan kami untuk meyakini dan tetap yakin bahwa Allah ada di pihak kami. Allah ada di pihak kami. Karena kami adalah orang-orang yang telah Kau tebus. Kami adalah orang-orang yang telah Kau pilih, Kau benarkan dan Kau muliakan.
kami pulang, kami kuat oleh karena Tuhan. Kami kuat oleh karena Tuhan. Teguhkanlah hati kami. Teguhkanlah hati kami, Tuhan. Mungkin di antara kami sedang mengalami beban hidup yang berat. Mungkin di antara kami ada yang mengalami tekanan hidup yang berat. Tetapi biarlah kami yakin Allah ada di pihak kami. Allah ada di pihak kami. Allah itu yang bela kami. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur kesempatan yang Tuhan sudah beri bagi kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Allah yang bela. Allah yang bela. Waktu selanjutnya saya serahkan pada Bapak Gembala. Semua lakukan semua, Yesus yang memberi kemenangan, beri kemenangan. Oh terpujilah akan Yesus yang beri kemenangan, beri kemenangan. Katakan haleluya, haleluya. Syukur Tuhan, syukur Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, tetapi Allah selalu menyertai kami, bahkan Engkau ada di pihak kami Tuhan. Oleh karenanya Tuhan, firman Tuhan yang telah kami dengar pagi ini, firman Tuhan mendorong kami supaya kami menjadi umat Tuhan selalu terus bergairah, bersukacita di dalam Tuhan, karena kami punya Allah selalu ada bersama kami. Materaikan firman-Mu dalam hati kami, agar firman-Mu hidup, berakar dan berbuah, membawa kami terus bangkit dalam Tuhan. Dan kami percaya firman Tuhan telah sampaikan menjadi berkat bagi kami semuanya. Berkati hamba-Mu Kendro yang sudah menyampaikan isi hati-Mu, apa yang telah disampaikan, biar itu semuanya membawa kami untuk terus maju dalam Tuhan. Berkati dan terus Kau pakai untuk menjadi alat-Mu. Dan berkati keluarga dan usaha apapun dilakukan, Engkau terus buat berhasil dan tetap terus berikan hati yang terus melekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih dan kami bersyukur untuk kami semua yang telah hadir dalam ibadah pagi ini, yang melayani maupun dilayani. Kami percaya tidak seorang pun yang kelewati. Ketika kami datang dengan hati yang rindu dan haus serta lapar kepada Tuhan, maka dalam ibadah kami pagi ini, kami boleh diberkati oleh Tuhan. Sukacita Tuhan dan kemenangan daripada Tuhan menjadi bagian kehidupan kami semuanya. Terima kasih Bapa, dan kami tidak lupa berdoa untuk ibadah yang kedua nanti sore. Allah Roh Kudus yang terus mengurapi, Allah Roh Kudus yang mendorong setiap umat Tuhan yang sudah mendaftarkan diri, supaya mereka tetap antusias untuk mengikuti ibadah-ibadah yang ada. Bahkan hamba-hamba-Mu yang sudah dipersiapkan untuk melayani, mereka terus diberikan urapan yang baru,
sehingga mereka boleh membawa umat Tuhan masuk dalam hadirat-Mu dan menikmati kuasa Tuhan dan lawatan Tuhan dalam setiap ibadah yang kami lakukan. Dan sebentar kami akan berpisah satu yang lain, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kiranya tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan terus menyertai kami, sehingga setiap kami boleh kembali tiba di rumah kami masing-masing dengan tidak kurang suatu apapun. Dan pengalaman kami bersama Engkau pribadi hari ini membawa kami tetap terus menjadi pribadi yang tetap mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur buat kehadiran-Mu, lawatan-Mu dan pimpinan-Mu dalam ibadah kami pagi ini. Haleluya, haleluya. Mari kita bersama angkat tangan kita dan kita akan pulang dan terima berkat pada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang saudaraku kasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Yang percaya dan berkat Tuhan kita berkata, amin.